Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua dilatasi berurutan yang sepusat. Untuk materi yang kedua yaitu komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika terdapat titik A dengan koordinat X, Y, di mana titik A ini akan didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah K. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala L. Maka bayangan titik A dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah L. Komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah K, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah KL dikali X dikurang A, B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, dari rumus ini, maka bayangan titik A, yaitu A aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A, dan Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu persamaan garis oleh komposisi dua dilatasi berurutan yang sepusat, yaitu terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan garis dengan persamaan 3x dikurang 4y sama dengan 12 yang didilatasikan dengan faktor skala negatif 3. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skala negatif 1/6. Jika titik pusat kedua dilatasi tersebut adalah sama, yaitu titik P dengan koordinat 3, negatif 3, maka tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa garis ini akan kita dilatasikan dua kali secara berurutan terhadap titik pusat yang sama, yaitu titik P dengan koordinat 3, negatif 3. Maka nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan negatif 3. Nah, faktor skala dari dilatasi ini adalah negatif 3. Maka nilai K sama dengan negatif 3. Kemudian dilanjutkan dengan faktor skala negatif 1/6. Maka nilai L sama dengan negatif 1/6. Nah, misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y, di mana titik A ini berada pada garis dengan persamaan 3x dikurang 4y sama dengan 12. Maka, titik A dengan koordinat X, Y ini akan kita dilatasikan dengan faktor skala negatif 3. Kemudian dilanjutkan dengan faktor skala negatif 1/6, di mana titik pusat dilatasinya adalah titik P dengan koordinat 3, negatif 3.
Nah, di soal ini akan kita gunakan rumus komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala L. Komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah KL dikali X dikurang A, B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A, yaitu A aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A, dan Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, pada kedua rumus ini terdapat KL. Karena nilai K sama dengan negatif 3 dan nilai L sama dengan negatif 6, maka KL yaitu K dikali L sama dengan negatif 3 dikali negatif 1/6. Hasilnya adalah 1/2. Maka nilai KL sama dengan 1/2. Nah, untuk X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A. Karena nilai A sama dengan 3 dan nilai KL sama dengan 1/2, maka X aksen sama dengan 3 ditambah 1/2 dikali X dikurang 3. Berikutnya, X aksen sama dengan 3. Untuk 1/2 dikali X dikurang 3, maka 1/2 dikali X hasilnya adalah positif 1/2X. Kemudian 1/2 dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 3/2. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini untuk ruas kanannya 3 dikurang dengan negatif 3/2 hasilnya adalah positif 3/2. Sehingga didapat X aksen sama dengan 3/2 ditambah 1/2X. Nah, langkah selanjutnya, karena ruas kanan ini memuat pecahan di mana penyebutnya itu adalah 2, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 2. Sehingga didapat bahwa X aksen dikali dengan 2 hasilnya adalah 2X aksen. Kemudian sama dengan 3/2 dikali 2 hasilnya adalah 3. Kemudian ditambah dengan 1/2X dikali dengan 2 hasilnya adalah X. Sehingga didapat persamaan 2X aksen sama dengan 3 ditambah X. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 3 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 3. Sehingga didapat X sama dengan 2X aksen dikurang 3. Selanjutnya Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Karena diketahui nilai B sama dengan negatif 3 dan nilai KL sama dengan 1/2, maka Y aksen sama dengan negatif 3 ditambah 1/2 dikali Y dikurang negatif 3. Nah, negatif dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Sehingga Y dikurang negatif 3 itu sama dengan Y ditambah 3. Sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif 3 ditambah 1/2 dikali Y ditambah 3. Nah, selanjutnya Y aksen sama dengan negatif 3. Kemudian ditambah dengan 1/2 dikali Y ditambah 3, maka 1/2 dikali dengan Y hasilnya adalah 1/2Y. Kemudian 1/2 dikali dengan 3 hasilnya adalah 3/2. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini untuk ruas kanannya negatif 3 ditambah dengan 3/2 hasilnya adalah negatif 3/2. Sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif 3/2 ditambah 1/2Y. Nah, karena persamaan ini
untuk ruas kanannya itu memuat pecahan, di mana penyebutnya itu adalah 2, maka kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan 2. Sehingga Y aksen dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 2Y aksen. Kemudian negatif 3/2 dikali dengan 2 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian 1/2Y dikali dengan 2 hasilnya adalah Y. Maka didapat persamaan 2Y aksen sama dengan negatif 3 ditambah Y. Nah, langkah selanjutnya, kita pindahkan negatif 3 ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 3. Sehingga didapat Y sama dengan 2Y aksen ditambah 3. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan 2X aksen dikurang 3 dan nilai Y sama dengan 2Y aksen ditambah 3. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 2X aksen dikurang 3 dan nilai Y sama dengan 2Y aksen ditambah 3 ke dalam persamaan garisnya, yaitu 3X dikurang 4Y sama dengan 12. Maka 3X yaitu 3 dikali 2X aksen dikurang 3. Dikurang dengan 4Y yaitu dikurang dengan 4 dikali 2Y aksen ditambah 3. Kemudian sama dengan 12. Nah, langkah selanjutnya untuk 3 dikali 2X aksen dikurang 3. Maka 3 dikali dengan 2X aksen hasilnya adalah 6X aksen. Kemudian 3 dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 9. Selanjutnya untuk negatif 4 dikali 2Y aksen ditambah 3. Maka negatif 4 dikali dengan 2Y aksen hasilnya adalah negatif 8Y aksen. Selanjutnya negatif 4 dikali dengan positif 3 hasilnya adalah negatif 12. Kemudian sama dengan 12. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita urutkan persamaan ini menjadi 6X aksen dikurang 8Y aksen. Nah, hasil dari negatif 9 dikurang dengan 12 adalah negatif 21. Kemudian sama dengan 12. Nah, berikutnya kita pindahkan negatif 21 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 21. Maka 6X aksen dikurang 8Y aksen sama dengan 12 ditambah 21. Nah, hasil dari 12 ditambah 21 adalah 33. Sehingga didapat persamaan 6X aksen dikurang 8Y aksen sama dengan 33. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan garis dengan persamaan 3X dikurang 4Y sama dengan 12 yang didilatasikan dengan faktor skala negatif 3, kemudian dilanjutkan dengan faktor skala 1/6, di mana titik pusatnya adalah titik P dengan koordinat 3, negatif 3 adalah 6X dikurang 8Y sama dengan 33. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan garis dengan persamaan X dikurang Y sama dengan 10 yang didilatasikan dengan faktor skala negatif 1/2. Kemudian dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 1/2. Jika titik pusat dilatasinya sama, yaitu titik P dengan koordinat 1,4, maka tentukan bayangan garis tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa garis ini akan kita dilatasikan 2 kali berurutan terhadap titik pusat yang sama, yaitu titik P dengan koordinat 1,4.
maka nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 4. Nah, faktor skala dari dilatasi ini adalah negatif 1/2, maka nilai K sama dengan negatif 1/2. Kemudian dilanjutkan dengan faktor skala 1/2, maka nilai L sama dengan 1/2. Nah, kita misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, di mana titik A ini berada pada garis dengan persamaan X dikurang Y sama dengan 10. Maka titik A ini akan kita dilatasikan dengan faktor skala negatif 1/2, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skala 1/2 terhadap titik pusat yang sama, yaitu titik P dengan koordinat 1,4. Nah, di soal ini akan kita gunakan rumus komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala L. Komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah KL dikali X dikurang A, B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A, dan Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, dari kedua rumus ini terdapat KL. Karena nilai K tadi sama dengan negatif 1/2 dan L sama dengan 1/2, maka KL yaitu K dikali L sama dengan negatif 1/2 dikali 1/2, hasilnya adalah negatif 1/4, sehingga didapat nilai KL sama dengan negatif 1/4. Nah, untuk X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A. Karena diketahui nilai A sama dengan 1 dan nilai KL sama dengan negatif 1/4, maka X aksen sama dengan 1 ditambah negatif 1/4 dikali X dikurang 1. Selanjutnya, X aksen sama dengan 1. Nah, untuk negatif 1/4 dikali X dikurang 1, maka negatif 1/4 dikali X hasilnya adalah negatif 1/4X. Kemudian negatif 1/4 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif 1/4. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini untuk ruas kanan 1 ditambah dengan 1/4 itu hasilnya adalah 5/4. Sehingga didapat persamaan X aksen sama dengan 5/4 dikurang 1/4X. Nah, karena ruas kanan dari persamaan ini memuat pecahan dengan penyebut 4, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 4. Sehingga X aksen dikali 4 hasilnya adalah 4X aksen. Kemudian 5/4 dikali 4 hasilnya adalah 5. Selanjutnya negatif 1/4X dikali 4 hasilnya adalah negatif X. Sehingga didapat 4X aksen sama dengan 5 dikurang X. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan negatif X ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan X. Selanjutnya kita pindahkan lagi 4X aksen ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 4X aksen. Maka didapat X sama dengan 5 dikurang 4X aksen. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Karena diketahui nilai B sama dengan 4 dan nilai KL sama dengan negatif 1/4, maka Y aksen sama dengan 4 ditambah negatif 1/4 dikali Y dikurang 4. Nah, langkah selanjutnya Y aksen sama dengan 4.
Nah, untuk negatif 1/4 dikali Y dikurang 4, maka negatif 1/4 dikali Y hasilnya adalah negatif 1/4 Y. Kemudian negatif 1/4 dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah positif 1. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini untuk ruas kanannya 4 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 5. Maka didapat persamaan Y aksen sama dengan 5 dikurang 1/4 Y. Nah, karena persamaan ini memuat pecahan negatif 1/4, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 4. Sehingga Y aksen dikali 4 hasilnya adalah 4 Y aksen. Kemudian 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Dan negatif 1/4 Y dikali 4 hasilnya adalah negatif Y. Sehingga didapat persamaan 4 Y aksen sama dengan 20 dikurang Y. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan negatif Y ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan Y. Selanjutnya kita pindahkan lagi 4 Y aksen ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 4 Y aksen. Sehingga didapat Y sama dengan 20 dikurang 4 Y aksen. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan 5 dikurang 4X aksen dan nilai Y sama dengan 20 dikurang 4Y aksen. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 5 dikurang 4X aksen dan nilai Y sama dengan 20 dikurang 4Y aksen ke dalam persamaan garisnya, yaitu X dikurang Y sama dengan 10. Maka X yaitu 5 dikurang 4X aksen dikurang dengan Y yaitu dikurang dengan 20 dikurang 4Y aksen. Kemudian sama dengan 10. Selanjutnya 5 dikurang 4X aksen. Nah, untuk negatif dikali dengan 20 dikurang 4Y aksen, maka negatif dikali dengan 20 hasilnya adalah negatif 20. Kemudian negatif dikali dengan negatif 4Y aksen hasilnya adalah positif 4Y aksen. Kemudian sama dengan 10. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita urutkan persamaan ini menjadi negatif 4X aksen ditambah 4Y aksen. Selanjutnya, hasil dari 5 dikurang dengan 20 adalah negatif 15. Kemudian sama dengan 10. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan negatif 15 ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 15. Sehingga didapat negatif 4X aksen ditambah 4Y aksen sama dengan 10 ditambah 15. Nah, hasil dari 10 ditambah 15 adalah 25. Maka didapat persamaan negatif 4X aksen ditambah 4Y aksen sama dengan 25. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan garis dengan persamaan X dikurang Y sama dengan 10 yang didilatasikan dengan faktor skala negatif 1/2. Kemudian dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 1/3 terhadap titik pusat P dengan koordinat 1,4 adalah negatif 4X ditambah 4Y sama dengan 25. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.